Jadi rambu-rambunya kita memimpin itu bagaimana? Kadang salah egois ya. Kalau kemarin Mas Hidup bikin temanya sangat menarik, toxic malah ya. Toxicnya leadership. Hari ini leadership Muslim. Ini memang perlu ya. Kalau kita bicara leadership ini harus ada standar. Orang kerja kan mau tempat yang nyaman karena rumah keduanya di tempat kerja. Yang kedua, dan itu betul-betul dialami Ustaz. Karyawan tuh nyebelin Ustaz. Ada karyawan yang Anas sering sebut itu bukan mencari kerja, tapi mencari uang Ustaz. Padahal kalau kerja kan sudah jelas akad, dapat uang gitu loh. Akadnya kan kerja, uang dapat gaji. Kalau bisa dijabarkan dari posisi nyebelin ya di situ, Ustaz. Nggak peduli dengan pekerjaannya, tapi maunya haknya didapat. Nah ini bagaimana cara kita menyikapi? Setelah 15 tahun lebih menjadi leader dan hampir 7 tahun menjadi konsultan manajemen di berbagai industri, saya menemukan banyak perusahaan-perusahaan muslim yang terhambat dalam bertumbuh naik ke fase selanjutnya. Bahkan mengalami kemerosotan dan kalah dalam kompetisi bisnis. Karena owner bisnis dan jajaran leader yang memiliki mindset dan skill leadership yang kurang baik. Kemudian kami merumuskan konsep kepemimpinan yang efektif untuk diterapkan di dalam perusahaan pengusaha muslim. Di dalam workshop ini akan mengajarkan mindset leader muslim dan skill manajerial yang harus dimiliki para leader muslim. Dengan mengubah mindset serta memecah fungsi dan tanggung jawabnya agar mereka sadar, sehingga perusahaan bertumbuh. Anda dan jajaran leader Anda akan mempelajari Ziko 5 level leadership sehingga memahami bagaimana menjadi pemimpin level terbaik yang kita adaptasi dari kepemimpinan Nabi SAW dan para sahabatnya. Dengan kepemimpinan yang baik dalam setiap lini manajemen, tim di dalam perusahaan akan bekerja dengan mandiri dan inovatif sehingga Anda akan lebih tenang dalam beribadah. Kepemimpinan yang baik juga merupakan kunci perusahaan yang sustain sehingga dapat terus menebarkan kebaikan dan menjadi sumber amal jariah. Saya Edo Iba, sampai bertemu di Muslim Leadership Masterclass, insyaAllah. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat aini waslih li sya'ni kullihi. Allahumma la ilaha illa ant, la ilaha illa ant, wahdak la syarika lak. Baik, kami mulai ya Ustaz. Ya, Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bismillah, kita selalu ingin mengawali segala sesuatunya dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmatnya tanpa batas yang tentunya tidak pernah bisa kita syukuri dengan sempurna, dan tak lupa juga kita ingin selalu banyak mencurahkan salam dan salawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman. Alhamdulillah, saya ucapkan juga jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Hormatan bagi kami, alhamdulillah telah hadir guru kita Ustadz Dr. Aris Manandar Hafizahullah Ta'ala yang akan nanti insyaallah memberikan kita materi tentang Muslim leadership. Alhamdulillah. Dan saya juga ingin ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kehadirannya Bapak-bapak sekalian, baik dari tim Jiko dan para peserta di webinar Sedekah Salati hari ini. Baik, insyaallah kita akan berdiskusi dan sharing dengan Ustadz Dr. Aris Munandar mengenai kepemimpinan Muslim. Yang ini memang sangat penting bagi para pemimpin di perusahaan atau bisnis sehingga membawa wasilah dampak, jika kepemimpinan baik, membawa wasilah dampak yang besar dan manfaat yang luas bagi bisnis yang kita kelola. Mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Saya persilahkan Ustadz Dr. Aris Munandar memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Bapak-bapak sekalian, para peserta webinar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan barokahnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhir. Kesempatan pagi hari ini kita akan berbagi, kita akan sharing seputar al-qiyadah atau ar-ri'asah atau kepemimpinan dalam Islam. Agama kita adalah agama yang menyukai keteratur. Dan ada banyak hal yang menunjukkan kalau agama kita adalah agama yang berorientasi pentingnya atau berorientasi keteraturan segala urusan. Di antara hal yang menunjukkan hal tersebut, maka kita jumpai dalam agama kita ada istilah kemudian amir safar, pemimpin dalam bepergian. Bahkan seorang yang bepergian sendirian itu Nabi sebut sebagai setan, dan 2 orang yang bepergian sendirian itu 2 setan, dan 3 orang itulah baru rombongan. Dan rombongan ini Nabi perintahkan hendaknya ada salah satu yang menjadi pemimpin. Maka sehingga ada yang menjadi amir safar, dialah yang jadi rujukan kapan berhenti, kapan istirahat, kapan lanjut jalan, istirahatnya berapa lama, apa ini saja yang perlu dilakukan saat istirahat, kemudian kecepatan perjalanan itu seperti apa, dan seterusnya. Ini menunjukkan kalau agama kita menginginkan keteraturan ketika safar. Demikian juga ketika dalam kondisi tidak safar, agama kita mau menghendaki keteratur, sehingga dengan kita jumpai ada sholat berjamaah yang di sana adalah simbol keteraturan seorang muslim dan simbol kepatuhan seorang muslim dengan yang dipimpin, sehingga ada larangan keras untuk mendahului imam, mendahului pemimpin. Diancam dengan ancaman yang demikian keras, siapa yang mendahului imamnya nanti akan berubah orangnya jadi keledai, atau minimal wajahnya akan berubah jadi keledai. Kemudian dimakruhkan bergerak bareng dengan imam, dan dimakruhkan juga telat dari imam, dan yang benar adalah mengikuti imam. Yang disyariatkan adalah mengikuti imam. Maka sikap makmum ada 4 macam, ada mendahului imam, hukumnya haram atau bahkan dosa besar, karena demikian ngeri ancamannya. Bareng dengan imam hukumnya makruh, nelat dari imam hukumnya juga makruh. Dan yang tepat, yang sesuai dengan tuntunan adalah mengikuti imam. Demikian juga dalam pelajaran sholat berjamaah kita jumpai bahwasanya hal-hal yang semestinya makmum itu mengalahkan egonya demi mentaati pemimpin, dan dibolehkan hal-hal yang semestinya tidak boleh dikarenakan mengikuti pemimpin, dalam hal ini mengikuti imam. Maka kita jumpai misalnya bisa saja dalam sholat, dalam satu sholat berjamaah itu bisa sampai terjadi misalnya tahiyat itu sampai 3 kali. Tasyahud, duduk tasyahud itu bisa sampai terjadi 3 kali. Dan ini satu hal yang tidak boleh dilakukan kalau sholat sendirian. Kalau dilakukan sholat sendirian ini bid'ah dan mengada-ada, sebuah kesesatan dalam ibadah, namun jadi hal yang disyariatkan dalam konteks sholat berjamaah. Misalnya makmum itu datang dalam keadaan hanya mendapatkan 1 rakaat bersama imam di sholat maghrib, maka nanti dia akan duduk tasyahud bersama imam. Kemudian nanti akan berdiri nambah 1 rakaat lagi, setelah itu duduk tasyahud lagi. Itu tasyahud yang pertama bagi dia sebagai makmum masbuk. Kemudian nanti nambah 1 lagi untuk rakaat yang ketiga dan duduk tasyahud lagi.
Maka duduk tasahudnya jadi 3, duduk tasahudnya jadi 3, dan ini gara-gara karena dia berstatus sebagai orang yang dipimpin. Ya, dampak dari kepemimpinan. Maka padahal ini kalau salat sendirian ini satu hal yang sama sekali tidak boleh dilakukan. Satu perkara yang mengada bid'ah jadinya. Demikian juga dalam agama kita ada ibadah-ibadah yang bersifat komunal. Ibadah-ibadah yang bersifat bersama, yang ini harus mengikuti pemimpin demi terciptanya keteraturan. Sampai-sampai misalnya dalam masalah bab sholat, bab puasa Ramadan, ketika awal Ramadan dan akhir Ramadan itu di Indonesia dan di Arab Saudi itu berbeda. Misalnya Indonesia duluan, Ramadannya duluan, dan Saudi itu belakangan. Akhirnya di akhir Ramadan ada seorang Muslim Indonesia yang umrah akhir Ramadan, umrah i'tikaf ke Saudi. Maka dia kalau berpuasa dia wajib mengikuti dalam hal ini pemerintah Arab Saudi. Meskipun puasa baginya jadinya 31 hari. Meskipun berdampak dia puasanya 31 hari. Indonesia duluan, Arab Saudi belakang. Bisa terjadi nanti puasa 31 hari. Nah, ini kan bid'ah sekali kalau tidak dalam konteks keteraturan karena ibadah komunal. Ini puasa kok 31 hari, padahal 1 bulan tidak pernah ada ceritanya. 1 bulan Hijriah 31 hari. Tapi bisa jadi ada Ramadan 31 hari. Dan ini demi keteraturan dalam ibadah yang bersifat ibadah bersih. Ya, itu hal-hal yang menunjukkan pentingnya keteraturan dalam agama kita. Sehingga nasbul imamah, adanya kepala negara, pengangkatan kepala negara itu fardu kifayah dalam agama kita. Tidak boleh masyarakat tanpa penguasa, masyarakat tanpa negara, masyarakat kacau. Sehingga ada ungkapan bahwasanya untuk menunjukkan pentingnya nasbul imamah, adanya kepala negara untuk mewujudkan keteraturan, bahwasanya semalam satu tanpa pemimpin, tanpa penguasa itu lebih berbahaya daripada sekian puluh hari, 60 atau 70 hari ya. Daripada kemudian satu malam tanpa penguasa, itu satu hal yang sangat berbahaya. Sehingga di antara hal yang menunjukkan hal ini, Nabi wafat hari Senin di waktu duha akhir, sekitar jam 11 siang, dan baru dimakamkan hari Rabu. Menunggu selesainya suksesi kepemimpinan. Sehingga kemudian ulama fikih mengambil hukum dalam hal ini bahwasanya ketika seorang kepala negara itu wafat, maka dia tidak dimakamkan sampai sudah terangkat kepala negara pengganti. Ketika model kekuasaan masa silam, raja atau semacam itu, yang masa jabatannya seumur hidup, maka penguasa pertama itu tidaklah dimakamkan kecuali setelah terangkat dan terpilih, sudah selesai proses suksesi dengan terpilihnya pemimpin selanjutnya. Bayangkan dari hari Senin, hari Rabu baru dimakamkan untuk selesainya suksesi. Demi untuk menunjukkan betapa pentingnya keteraturan dalam agama kita. Dan tidak ada keteraturan tanpa ada kepemimpinan. Sebagaimana dalam sebuah hadis atau ada sebuah asar yang mengatakan bahasanya tidak ada keteraturan, tidak ada jamaah, tidak ada kebersamaan tanpa imam, tanpa ada yang jadi pimpinan. Wala jamaah, dan tidak ada kepemimpinan tanpa ada keteraturan. Karena konsepnya seperti sholat berjamaah, imam itu ada untuk diikuti. Maka demikian juga pemimpin itu ada untuk dipatuhi
Apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang bermanfaat yang dikeluarkan oleh pemimpin tersebut. Dan demi keteraturan maka dalam prinsip akidah Ahlussunnah ada larangan untuk memberontak kepada penguasa yang zalim. Karena kondisi yang kacau karena goyangnya kepemimpinan itu madaratnya dinilai lebih besar daripada madarat kejahatan pemimpin yang zalim. Menunjukkan pentingnya al-intizam, keteraturan dalam hidup. Ya, Bapak-bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tentang kepemimpinan, maka sebagaimana kesimpulan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dalam Allah sudah menetapkan Allah telah mengisyaratkan ada dua rukun kepemimpinan. Ada dua rukun kepemimpinan. Dan berkenaan dengan tafsir ayat ini, orang tua di kota Madian itu bertanya kepada anak perempuan yang mengatakan ini, dari mana bisa engkau simpulkan demikian? Dari mana engkau tahu? Ya, padahal ini baru sekali bertemu. Ya, dari mana engkau tahu kalau dia adalah orang yang layak untuk diberi jabatan dan kedudukan? Ya, maka anak perempuan tersebut mengatakan, kalau al-quwah kemampuan kerjanya, maka telah kita saksikan bagaimanakah dia mengurus kambing-kambing dan memberi minum kambing-kambing, ya memberi minum kambing-kambing, ya kambing-kambing piara. Kemudian karena dengan amanahnya adalah, kata anak perempuan ini, selama perjalanan dari tempat minum kambing sampai ke rumah, dia menundukkan pandangan. Dia tidak pernah sepanjang jalan, ya dia tidak memandang ke arah. Maka dia adalah seorang yang amanah, seorang yang punya rasa takut kepada Allah, ya, seorang yang takut berbuat dosa. Sehingga dia adalah orang yang layak untuk mendapatkan mendapatkan mandat, diberi status sebagai seorang pemimpin, diberi pekerjaan, diberi kedudukan. Dalil yang lainnya kita jumpai di kisah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman memberikan penawaran siapa yang bisa membawa singgasana Bilqis. Maka ya di antara yang mengajukan diri adalah Ifritun dan Jin Ifrit, Jin Wan.
yang merupakan jin yang salah satu jin yang tunduk pada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah ceritakan di surat An-Naml ayat yang ke-39. Allah katakan, qala ifritun minal jinni, jin ifrit mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Aku akan hadirkan singgasana Bilqis sebelum engkau berdiri meninggalkan tempat. Kemudian maka tunjuklah aku, angkatlah aku untuk melaksanakan tugas ini. Kemudian jin ifrit mengatakan, apa alasan dia layak untuk diberi mandat? Jin ifrit mengatakan, wa inni alaihi laqawiyyun. Sesungguhnya aku dengan tugas ini adalah orang yang kuat, orang yang mampu, ya, orang yang kuat, dan amin, orang yang aman. Jadi surat An-Naml 39 ini kita jumpai dua asas kepemimpinan, dua rukun kepemimpinan, al-quwah dan al-aman. Ya, sama persis dengan di surat Al-Qasas. Ya, jin ifrit mengajukan diri, saya layak untuk diberi mandat karena ada pada diri saya dua kriteria. Al-qawi, saya orang yang kuat. Nih. Dan saya adalah amin, orang yang aman. Kalau di bahasa Arab, kuat itu beda dengan mampu. Mampu sebagai terjemah dari qudrah. Kalau kuat itu lebih dari sekedar mampu yang terjemah dari kosakata qudrah. Karena kalau kuat itu bisa melakukan sesuatu dengan enteng. Misalnya ya mindah kursi bisa. Kalau orangnya itu bisa ngangkat kursi, dia angkat dan dia pun nggak kecapean, itu artinya kuat. Tapi kalau mampu mindah kursi, ya boleh jadi dia mindah kursi dengan didorong-dorong, diseret-seret, dengan terengah-engah, dengan ini. Akhirnya ya bisa geser. Meskipun lamban, itu namanya qudrah, mampu. Nah, kalau diksi yang dipakai adalah kuat. Nah, diksi yang dipakai adalah al-quwwah. Jadi kuat. Bisa melakukan hal tersebut dengan mudah. Bisa melakukan hal tersebut dengan gampang. Ya, itu ya, itu kosakata atau pilihan kata yang dipakai. Ya, kemudian ada ayat yang ketiga tentang kriteria pemimpin di surat Yusuf. Di ayat yang ke-55, perkataan Nabi Yusuf ketika mencalonkan diri untuk menjadi bendahara negeri Mesir. Ya, Nabi Yusuf menyatakan bahasanya dirinya itu layak untuk diberi amanah ini, mandat ini, karena ya, memenuhi kriteria. Yusuf mengatakan, kalau ja'ani ala khazainil ardi. Jadikanlah aku yang bertanggung jawab mengurusi perbendaharaan negeri Mesir. Kata Yusuf, inni hafidun alim, aku adalah seorang yang menjaga, dan aku adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu. Maka karena ini berkenaan dengan harta, berkenaan dengan duit, ya, maka al-quwwah, kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan dalam adalah ilmu tentang mengelola keuangan, mengelola harta. Ilmunya adalah ilmu, kemampuannya adalah al-quwwah, yang dibutuhkan adalah kemampuan dalam mengelola harta, manajemen harta. Sehingga yang disampaikan adalah alim. Aku adalah orang yang berilmu. Berilmu di sini mewakili unsur al-quwwah. Kemampuan dalam bekerja dengan baik. Kemudian hafidun, aku adalah seorang yang menjaga harta baik-baik. Ya, akan menjaga harta dengan
baik-baik, tidak teledor, tidak ada yang kurang, tidak ada korupsi, tidak ada yang keluar tanpa kontrol, tidak akan ada yang terbelanjakan tanpa diketahui apa apa maksudnya, apa tujuannya, untuk kepentingan apa. Ya, itulah orang yang hafidh, orang yang menjaga. Maka menjaga di sini setara dengan amin, setara dengan aman. Jadi ringkasnya dari 3 ayat, ya di 3 ayat Al-Quran, maka seorang leader itu adalah seorang yang harus memiliki 2 unsur utama atau 2 rukun. Yang pertama adalah al-quwwah, kemampuan kerja yang bagus, yang handal, kemudian al-aman. Orangnya punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ngeri untuk menerjang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, dia katakan di kitabnya Siyasah Syariah, dan ini buku yang penting ya untuk bab kepemimpinan, untuk leadership, terutama di halaman-halaman depannya. Kalau di belakang kan ada tata kelola negara. Ya, tapi di bagian awal buku ini tentang masalah kepemimpinan. Nah, di Siyasah Syariah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala menyampaikan bahwasanya idealnya pemimpin itu ya sempurna 2 unsur ini, dua-duanya sempurna, semua bagus semua, kemampuan kerjanya bagus, kemudian amanahnya juga bagus. Tapi mengumpulkan 2 hal ini, terkumpulnya 2 hal ini pada diri seseorang itu tidak mudah, sehingga maka kaidah dalam masalah ini adalah al-amsal fal amsal. Maka diturunkan kriterianya, ya dicari yang terbaik yang ada. Dan mana yang harus dan jika yang ada itu tidak bisa mengumpulkan dua-duanya, maka nanti melihat mandat yang akan diberikan dan akan diserahkan, itu mana yang lebih dibutuhkan. Mana yang lebih dibutuhkan. Apakah yang dibutuhkan unsur yang pertama, al-quwwah, kemampuan kerja, ataukah yang lebih dibutuhkan adalah al-amanah. Itu. Maka nanti menimbang. Beliau contohkan, kalau untuk jadi panglima perang, mau dicari panglima perang yang hebat strategi perangnya, kemampuan militernya handal, orangnya juga bertakwa kepada Allah, itu tidak ketemu. Yang ada pilihannya kemampuan militernya, kemampuan strategi perang hebat, namun suka mendem, namun orang suka mampu, misalnya. Yang ada itu. Atau kalau enggak, ada prajurit yang bertakwa, rajin sholat, mendem tidak pernah, gini-gini, ya hal-hal yang orangnya disiplin, amanah waktu, nggak pernah korupsi waktu dan sebagainya, dia prajurit yang hebat dari sisi itu, tapi kemampuan strategi perangnya biasa saja, atau malah cenderung di bawah rata. Maka semestinya yang dipilih, yang dimenangkan dalam hal ini adalah maka yang layak, untuk yang lebih layak diberi mandat sebagai panglima perang, ya adalah yang pertama tadi, yang kemampuan strategi tempurnya, strategi ilmu militernya yang hebat. Itu yang lebih di bidang peperangan dan panglima. Lain halnya kalau itu masalah megang duit. Ada yang pintar, pilihannya ada 2.
ada pintar masalah pengelolaan keuangan, namun mungkin ya dia bikin laporan bagus gitu, tapi orangnya mungkin korupsi, ya, mungkin korupsi duit. Tapi kalau masalah manajerial menata keuangan, ya, tapi dia korupsi. Dimungkinkan untuk korupsi karena dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orangnya itu ngeri sama duit yang haram. Dia nggak main-main. 1.000 rupiah pun dia nggak akan, kalau bukan haknya dia nggak akan ngambil. Ya, tapi masalah kemudian laporan keuangan itu dia ambulan. Maka kata Ibnu Taimiyah, ya, untuk bendahara ya, pilih yang aman. Untuk masalah pembukuan, pelaporan, nah itu nanti sambil dilatih pelan-pelan meskipun lamban, ya, progresnya itu lamban, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik daripada yang pintar bikin laporan, pintar bikin pembukuan, namun ya, kalau dia bisa nilai, dia akan nilai. Ya, jadi maka didahulukan yang aman. Gitu. Maka ada dua rukun ya, al-quwah dan al-amanah. Kalau kita bicara berkenaan dengan masalah dunia bisnis, ya, ya, maka amanah apa yang diperlukan bagi seorang leader di dunia bisnis? Yang pertama, ya, kuah yang harus dia miliki oleh seorang leader dalam bidang bisnis. Yang pertama adalah ya, kemampuan ya, dalam masalah penguasaan ilmu muamalah halal dan karena dia yang pegang. Ya, keputusan ada di tangan orang ini. Ya, ya, maka ya, dia harus kuah dalam masalah ilmu agama. Dalam hal ini ya, ilmu agama itu tidak harus mulu-mulu tentunya ya, ilmu agama tentang halal haram. Sehingga dia membuat kebijakan, oh ini proyek ini diambil, oh proyek ini tidak diambil. Jadi itu keputusan kan ada di tangan dia. Dia harus punya kuah dalam ilmu halal dan haram. Karena bisnis cari duit ya bukan hanya masalah dunia, masalah surga dan neraka. Maka pertimbangannya bukan hanya pertimbangan keuntungan, juga ada pertimbangan ini bisa membawa ke neraka atau tidak. Ya, sehingga kuah yang pertama adalah kuah dalam ilmu halal dan haram. Kemudian yang kedua, kuah yang dibutuhkan ya kuah dalam ilmu praktek yang dia perlukan. Bisnis yang dia geluti itu di bidang apa? Gitu. Jadi dia ya, maka ya ilmu bisnis ya, dia perlu ilmu bisnis ya, karena ya, dia harus menguasai betul bisnis tersebut ya, supaya dia tidak diakali anak buah. Sehingga pemimpin itu perlu dia, kalau di dunia orang sekolah, saya dekat dengan ya, pendidikan dan sekolah, maka kepala sekolah yang bagus itu sudah pernah jadi wakil kepala sekolah di semua bagiannya. Ya, kepala sekolah yang bagus itu dia sudah pernah jadi wakasek kesiswaan, ya, dia sudah pernah jadi wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, dia sudah pernah jadi wakasek wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan akademik. Nah, ada tiga wakil kepala sekolah kalau di sebuah. Dia sudah pernah jabat itu semua, ngurusi kesiswaan sudah pernah, ngurusi sarana prasarana sudah ada pengalaman, ngurusi dunia bikin kurikulum dan pengajaran itu juga sudah jago. Nah, dia sudah melewati itu semua. Nah ini yang paling ideal jadi kepala sekolah karena semua bidang dia sudah kuasai. Kemudian dia jadi maka dia punya ilmu teknis, punya kuah dalam ilmu teknis. Ya kalau di bisnis ya ilmu tentang bisnisnya, seluk beluk bisnis itu dia tahu.
Sehingga dia tahu laporan ini laporan bermasalah, ini laporan yang benar atau laporan yang mengada-ada. Loh, kok bisa secepat ini? Dia tahu kalau urusan semacam nggak bisa cepat. Nah, ini mesti ada yang bermasalah ini. Ini kok selama ini, padahal dia tahu prosesnya itu cukup 2 minggu loh. Kok ini 1 bulan kok belum beres? Nah, dia tidak akan karena dia punya kuah dalam ilmu teknis, dia tahu kalau ini diakal, ini nggak benar ini kerjanya nggak benar. Gitu. Karena dia tahu, karena dia menguasai. Dan pemimpin perlu ya kuah yang kedua, kuah dalam ilmu teknis. Ya, kemudian yang ketiga, pemimpin itu perlu kuah dalam artian kuah maknawi, kuah mentalnya. Mentalnya harus mental pemimpin. Mentalnya mental pemimpin. Bukan dan pemimpin itu perlu punya mentalitas khusus. Ya, mental sebagaimana layaknya seorang pemimpin. Ya, boleh jadi mengambil keputusan-keputusan yang berani gitu. Tapi bukan asal-asalan. Dia seorang pemberani. Seorang yang di situasi tertentu dia bisa seperti orang yang nekat. Nggak pakai, nggak punya mentalitas ya agak-agak nekat gitu ya, nggak layak jadi pemimpin. Maju mundur, ya nggak jadi. Pemimpin itu harus punya saja. Dia harus punya saja. Dia harus jadi kesatria. Dia punya akhlak syahama, akhlaknya kesatria. Ya kalau di bab negara ada yang namanya negarawan. Negarawan itu punya artinya dia punya mentalitas pemimpin. Dia bukan hanya sekedar menjabat jabatan tertentu, dia tidak punya karakternya. Kalau di bahasa Indonesia namanya negarawan. Kalau di bahasa Arab namanya syahama. Terjemah bebasnya ya mental kesatria, mental petarung, perlu tarung. Jadi mental ada saja, tapi sajaahnya bukan ngawur, bukan tahawur. Ngawur itu dari bahasa Arab, tahu jadinya ngawur. Tapi dia punya saja, dia punya keberanian yang sudah dipertimbangkan dan bukan asal-asal. Jadi punya mentalitas, punya kuah mentalitas. Nah ini sehingga bahasa lainnya apa ya? Karakter pemimpin gitu ya. Karakternya karakter pemimpin. Nah, di mana yang problematis itu ada tidak lembaga, kemudian bisa tidak kita susun lembaga yang bisa mencetak mentalitas pemimpin, mentalitas leader, mental leader. Ya, kemudian yang keempat, pemimpin itu ya, harus punya kuah dalam masalah kuat dalam bidang finansial, kuat sisi keuangan. Karena pemimpin itu harus orang yang dermawan, tidak boleh pelit. Kalau bendahara boleh pelit, malah bagusnya pelit. Tapi kalau pemimpin, leadernya tidak boleh pelit. Kalau orang itu pelit, nggak layak jadi pemimpin. Di hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewawancarai atau menanyai satu suku yang ada di kota Madinah, namanya Bani Salimah. Ya Bani Salimah, man sayyidu? Hei Bani Salimah, siapa kepala suku kalian? Maka mereka mengatakan Jad ibn Qais. Ala anna nubakhilu. Kepala suku kami namanya Jad bin Qais, namun kami mempermasalahkan dia karena dia itu pelit. Jadi kepala sukunya pelit. Jadi ya mereka mengganjal dari sisi kepala sukunya ini karena dia pelit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa ayuda in atwa minan kufri.
Penyakit apa yang lebih jelek dibandingkan pelit? Tidak ada. Apalagi untuk seorang leader, kepala suku. Tidak boleh pelit. Nah, maka seketika juga Nabi mencopot kepala suku yang ada dan menggantinya. Dengan Nabi katakan, Sayyidukum Amr ibn Jamuh. Nah, itu Jad bin Qais itu saya copot kepala suku karena dia pelit. Sebagaimana laporan kalian. Kepala suku kalian adalah Amr bin Jamuh. Maka Nabi tidak menginginkan leader itu pelit. Leader itu tidak boleh pelit. Leader itu harus dermawan. Dan untuk dermawan itu perlu ditopang kekuatan finansial. Punya duit untuk jadi tempat dermawannya. Kalau duitnya nanti dari perusahaan nanti bisa merusak modal perusahaan. Dia punya duit pribadi yang kuat bisa untuk dermawan, untuk ngejak anak buahnya atau yang lainnya. Ayo makan-makan itu. Ayo santai-santai. Sehingga ya mau semuanya merasa nyaman. Rapat sama leader ya makanannya enak tuh. Rapat sama pimpinan kok garing, ya kok menderita, ya susah, nggak nyaman itu. Yang disenangi anak buah ya sehingga kerja itu nyaman ya kalau rapat sama leader ya enak-enak. Tapi enak-enaknya jangan merugikan perusahaan, udah dipakai duit kantong pribadinya si leader. Gitu. Itu kemudian itu ya sedikit gambaran tentang Al-Quran. Kemudian saya pernah dapat pertanyaan, kalau untuk unsur kepemimpinan yang kedua al-amanah itu caranya gimana untuk? Kalau Al-Quran, profesionalisme, kemampuan kerja kan gampang cara mengetahuinya gitu. Tapi kalau diamati masa training dan sebagainya gitu. Tapi gimana kalau itu aman? Ya wallahu a'lam ya, amanah ya track record. Gitu. Amanah itu dari track record, ditelusuri jejak kerjanya. Jawaban sementara saya itu wallahu a'lam, saya belum pernah baca ya. Tapi mungkin juga dari teman-teman nanti bisa sharing gimana itu. Ya saya bilang track record, latar belakang, jejak karir. Adakah dia bermasalah di karir sebelumnya, di karir sebelumnya? Kalau orang itu bermasalah dalam di karir sebelumnya, maka ingat mengubah tabiat itu tidak. Orang mengatakan saya sudah insaf tobat itu tidak gampang. Penyakit itu bisa kambuh lagi. Gitu. Maka di antara amanah dalam hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah amanah waktu. Amanah waktu. Bukan orang yang korupsi waktu. Seorang yang baik, karyawan yang baik, atau pemimpin yang baik, memberikan keteladanan dalam masalah amanah. Amanah yang pokok, yang pertama adalah amanah. Gitu. Ada seorang yang disiplin dalam masalah waktu. Berusaha untuk, kalau bikin janjian ya pas, bikin dia komitmen dengan jam kerja. Untuk orang yang aman. Kemudian amanah yang kedua, amanah harta. Artinya ya tidak ngambil sesuatu yang bukan haknya. Seorang yang takut dengan harta yang haram meskipun sedikit. Takut dengan harta yang haram meskipun itu sekedar sandal hilang di masjid. Dia nggak akan ngambil sandal orang lain. Atau sandal yang tidak dia kenal. Yang tidak dia ketahui. Meskipun itu berdampak jadinya nyeker, tapi itu dia jalani demi takut untuk menggunakan harta orang, harta yang bukan hak.
Ya, maka seorang yang pemimpin yang baik, yaitu seorang yang amanah dengan. Kemudian yang ketiga amanah rahasia. Amanah dengan rahasia. Rahasia apa? Rahasia perusahaan. Gitu. Dan bukan tipikal orang yang jelek-jelekkan tempat kerjanya yang dulu. Kalau dia ditanya kenapa resign dan dia tahu aib perusahaannya dulu, ya dia tidak akan bongkar-bongkar. Ya, dia akan, kalau dia orang yang bagus ya, dia akan cerita global saja. Ya, tidak kemudian detail-detail. Karena siapa yang dia bongkar tempat kerjanya dulu, bobroknya begini ya, eh, eh, nanti tidak ada jaminan aman, dia tidak akan buka rahasia perusahaan kita. Ketika udah resign, ya, dia juga akan bisa jadi juga bongkar-bongkar rahasia perusahaan kita. Maka siapa yang menerima rahasia, boleh jadi dia cerita-cerita rahasia orang kepada kita, maka tidak kemungkinan besok rahasia kita dia cerita-ceritakan pada. Maka kalau ngerekrut karyawan, meng-hire karyawan ke orangnya cerita-cerita kejelekan tempat yang dulu secara belak-belakan, enggak elegan gitu. Ini enggak, orang yang enggak aman. Dipancing udah keluar semua dia jelek-jelek. Nah, maka ini bukan orang yang aman. Ya. Ya. Kemudian amanah yang yang lainnya, amanah yang lainnya adalah amanah dari sisi misalnya di era sekarang, era sekolah formal, era ijazah dan sebagainya. Maka dia bukan seorang yang plagiat, ijazahnya beli, gelarnya beli, karena cuma mau tampak besar. Wah, tesisnya itu dikerjakan orang, atau kemudian disertasinya dikerjakan orang tidak aman. Dia dalam tipikal orang yang ingin nampak besar dan menghalalkan segala cara untuk itu. Kalau dia punya gelar ke daerah-daerah namun itu hasil beli, atau kemudian menguahkan diri dengan doktor HC abal-abal, cukup beli kemudian bayar kemudian nanti nyemat dokter di mana-mana gitu. Bisa nulis namanya dokter di mana-mana, dia bukan orang yang aman. Dia bukan seorang yang aman, seorang yang menghalalkan segala cara untuk membesarkan dirinya, untuk show off dirinya, besar. Dia bukan orang yang takut kepada Allah, bukan orang yang punya jiwa yang jujur. Dan jujur itu turunan dari rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak layak dia jadi, tidak layak untuk jadi itu. Dan tidak layak diposisikan sebagai leader. Kemudian amanah yang lainnya adalah amanah dalam menyampaikan berita. Dia ketika menyampaikan berita tidak nambahin, tidak ngurangi. Menyampaikan informasi, misalnya menyampaikan laporan, itu bagian dari amanah. Dia bukan orang yang ABS. Ya, asal Bapak senang, kemudian dia informasi laporan sehingga laporannya bukan laporan yang sesungguhnya. Ya, dikemas demikian rupa, dikasih buku, dikasih bungkus dan seterusnya dikurangi. Bukan orang yang aman. Kalau dia tidak aman dengan info-info ini, kerjanya nggak beres. Laporannya demikian, realitanya tidak demikian. Ya, itu beberapa sisi-sisi amanah dan sisi-sisi al-quwah yang sebetulnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Sudah berapa menit, Mas? Itu. 40 Ustaz. Oh, 40 ya? Ah. Ya, saya takut dengan
dengan kepemimpinan ala Nabi yang Allah ceritakan di surat Ali Imran ayat 159. Ya. Allah ceritakan tentang kepemimpinan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di ayat ini dengan Allah katakan, "Fabima rahmatin minallahi linta." Disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian besar kepadamu, maka engkau jadi orang yang lembut kepada mereka, kepada orang-orang yang kau pimpin, kepada para sahabat. Walaupun tafadhal ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya engkau adalah seorang yang keras dan kasar hatinya, maka mereka semua akan bubar dari sekeliling. Maka ini kriteria yang jadi kepemimpinan Nabi yang pertama. Dia adalah seorang yang memimpin umatnya dengan asas, dengan prinsip lemah lembut. Bukan orang yang keras dan kasar. Lemah lembut dalam bahasa Arab, arif walin dalam bahasa Arab itu punya dua unsur. Kita bicara lemah lembut dari sudut pandang bahasa Arab, ya. Kita tahu kalau bahasa Indonesia gimana. Lemah lembut dalam bahasa Arab itu punya dua unsur asasi, dua unsur yang mendasar. Yang pertama adalah tarkul ghudubi. Orang yang lemah lembut itu tidak mudah marah. Ada masalah sedikit tidak kemudian memuncak. Maka pemimpin yang ideal demikian. Pemimpin yang lemah lembut, bukan emosional, temperamen. Kalau dia adalah model tipe temperamen setiap hari sehingga isi kantor itu setiap hari marah. Ada kesalahan sedikit anak buahnya marahnya besar. Banting meja ini dan seterusnya ya. Suasana kerja nggak akan. Dan kalau orang nggak nyaman dan yang lebih dibutuhkan oleh orang itu kenyamanan kerja, bukan hanya sekedar gaji yang menggiurkan. Kemudian yang kedua adalah yang namanya orang yang lemah lembut itu tarkul istijah. Modelnya bukan orang yang tergesa-gesa. Ya, tidak tergesa-gesa itu bukan berarti lamban sehingga proses perkembangan perusahaan lambat, enggak. Namun tergesa-gesa itu tergesa-gesa tanpa ada persiapan yang matang. Ini harus ada invasi bisnis, harus buka cabang, tapi persiapan untuk itu belum beres. Terlalu tergesa-gesa, ya terlalu lah kita terjemahin ya. Tidak terlalu tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam artian cepat, ya untuk hal-hal yang positif dan manfaat itu bagus. Tapi ini terlalu tergesa-gesa. Ada persiapan yang matang untuk sebuah keputusan yang mau diambil. Ketok palu buka cabang misalnya. Ketok palu bikin ini ngambil tender itu, proyek itu padahal belum siap. Maka ini bukan pemimpin yang lemah lembut. Nanti kemudian semua dipaksakan. Belum siap dipaksakan. Ya, maka itu bukan pemimpin yang lemah lembut. Ya, seorang pemimpin yang ideal, kepemimpinan Nabi itu kepemimpinan yang lemah lembut. Kemudian yang kedua Allah katakan fa'fu anhum wastaghfirlah. Maafkan itu sahabat-sahabatmu, maafkanlah anak buahmu, bawahanmu, wastaghfirlah. Doakan mereka agar Allah beri ampunan untuk kesalahan-kesalahan mereka. Nah, pemimpin yang baik itu lebar dada, jembar, luas hatinya, sehingga banyak memaafkan. Nabi perintahkan kepada pemimpin dalam hal ini pemilik budak. Nabi katakan untuk memaafkan budaknya 70 kali dalam sehari. Nabi perintahkan untuk memaafkan budak itu, bawahan itu 70 kali dalam sehari. Ya karena bawahan itu pada nyebeli semua. Bawahan itu nyebeli itu. Pakai standar pemimpin kan. Harus kerja bagus, gini. Apalagi dia usaha itu dulu mati-matian berjuang tekun gini anak buahnya itu malesan, ini geraknya lamban sekali, ini ternyata nggak jalan. Itu anak buah itu rata-ratanya beli semua itu di kacamata seorang leader itu.
kali nyebeli gitu. Sehingga Nabi perintahkan pemilik budak itu untuk memaafkan budaknya, bawahannya dalam hal ini budaknya 70 kali dalam sehari. Kalau memaafkan sehari sampai 70 kali ya harus hatinya harus lebar selebar samudera itu. Kalau ini kok saya harus memaafkan kamu dari ini sampai 10 kali, sebel saya udah pecah, nanti jadinya gampang pecah. Ya, jadi di mata pemimpin yang punya sifat memimpin, anak buahnya itu ya itu kan banyak yang nyebeli. Sehingga perlu maaf yang banyak, perlu pemakluman yang banyak. Tapi bukan berarti tidak mendidik ya. Bukan berarti tidak menegur untuk ke arah yang lebih baik. Bukan berarti. Ya, ya di dimaafkan dalam artian tidak dihukum, tidak di ini, ya. Atau menghukum tapi menghukum kebaikan. Kemudian yang ketiga Allah katakan wasyawirhum fil amr. Ajak mereka libatkan anak buah dalam mengambil sejumlah keputusan-keputusan yang bisa dirembuk bersama. Itu yang ketiga, melibatkan anak buah dalam mengambil kebijakan. Oh, kapan kita mau family gathering? Ayo kapan? Didengar suaranya, usulannya di situ. Nanti baru diputuskan setelah mendengar suara-suara anak buah. So, mau family gathering kemana? Yo, dengar usulan mereka. Oh, tempat ini, alasannya apa? Oh, ini alasannya, tempat ini, alasannya apa? Nanti kemudian kemudian baru dibuat keputusan. Untuk hal-hal yang bisa perlu hal-hal yang perlu dengar suara bawah, dengar, libatkan mereka. Karena melibatkan mereka itu kata orang Jawa itu nguwongkir. Mereka jadi merasa sangat dihargai, merasa diajeni kata orang. Mereka sangat dihargai. Dan ini satu hal yang akan membuat mereka nyaman dengan kepemimpinan seorang leader. Karena mereka dilibatkan dalam hal-hal yang mereka bisa dilibatkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah katakan faida azanta fatawakal. Untuk hal-hal yang krusial yang itu butuh pertimbangan matang seorang pemimpin. Maka jika sudah bertekad, jangan tawakal kepada Allah Subhanahu. Pemimpin yang baik itu harus punya kadar tawakal yang tinggi. Dalam tanda kutip ya, dalam sisi praktek ya, kadang-kadang harus nekat gitu. Nanti kenapa harus nekat kok seperti ini? Ya nanti Allah yang akan bereskan. Yang pakainya yakin saja Allah bantu. Kalau ini sudah cukup siap tapi belum begitu sempurna, ayo kita mulai. Loh, Pak ini belum siap ini, ayo jalan pokoknya, nanti Allah akan kasih jalan. Jadi ya ada yang perlu agak-agak nabrak gitu, agak yang berani, kadar tawakalnya tinggi. Dan untuk hal-hal yang krusial sudah diputuskan langsung dijalan. Gitu. Ya, apalagi kemudian suasana yang menuntut untuk keputusan yang segera cepat. Ya, maka apa yang terjadi tekad. Setelah itu serahkan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Allah yang akan bereskan itu. Nah, itu kayak kepemimpinan Nabi di surat Ali Imran ayat 159. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan para Bapak sekalian peserta webinar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan-urusan kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Dan silakan Mas. Ya, jazakallahu khairan. Atas materi Masya Allah luar biasa banyak yang kita ambil dari materi tadi. Alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak-bapak silakan kalian hadir jika ada pertanyaan mengenai kemungkinan yang terjadi di perusahaan dan seterusnya. Fadhal. Ini ada Pak Sucipto.
Masya Allah. Ketua sehat ya. Itu Ustaz Pak Ido. Jamaah jadi kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Cep. Sehat Pak Cep. Iya. Langsung ditodong Mas Ido duluan ya. Barakallahu fiik Ustaz. Afan, tadi nyimak sambil ada undangan akikah, jadi anak terlambat ngikuti. Tapi yang pasti materi ini sangat menarik untuk leadership ya. Jadi rambu-rambunya kita memimpin itu bagaimana. Kadang kala egois ya. Kalau kemarin Mas Ido bikin temanya sangat menarik. Toxic malah ya. Toxicnya leadership. Hari ini leadership Muslim. Nah, jadi ini memang perlu ya. Kalau kita bicara leadership ini harus ada standar. Tadi saya sudah sampaikan Mas Ido, tolong kalau ada catatannya karena saya sudah telat, itu nanti akan kita harus disosialisasikan. Jangan mentang-mentang jadi pimpinan semaunya sendiri, kasihan. Kalau tadi disimak sekilas yang Ustadz sampaikan kan, bikin suasana nyaman. Tuh, saya garis bawahi. Ya, orang kerja kan mau tempat yang nyaman karena rumah keduanya di tempat kerja. Yang kedua, dan itu betul-betul dialami Ustadz. Karyawan tuh nyebelin Ustadz. Ya, kita maunya cari yang sempurna karena kalau bahasa teman Ana waktu itu, kalau ketemu karyawan yang nyebelin, sini dipanggil, ya kan? Kamu tahu nggak? Tujuan saya mau nyari karyawan, ngajak kamu ke sini itu biar bantuin saya, bukan bikin pusing gitu. Nah, jadi apa yang Ustadz sampaikan itu betul-betul real. Ada karyawan yang Ana sering sebut itu bukan mencari kerja, tapi mencari uang, Ustadz. Ya, padahal kalau kerja kan sudah jelas akad, dapat uang gitu loh. Akadnya kan bekerja, itu akadnya pasti dapat uang, dapat gaji. Tapi karyawan sendiri nggak paham. Dia maunya dapat uang, nggak pedulikan kerjanya. Yaitu mungkin ya kalau bisa dijabarkan dari posisi nyebelin ya di situ. Nggak peduli dengan pekerjaannya, tapi maunya haknya didapat. Nah ini bagaimana cara kita menyikapi? Mungkin kalau perlu ini dijadikan dibedah lagi ke seminar nih Ustaz. Jangan mau kalah sama Pak Ari Ginanjar. Leadership aja isinya, ya. Tapi yang jadi leader ya seperti itu gitu loh. Ya, jadi kalau kita pengen ya leadership secara Islamis ini kalau ngutip dalam bahasa nasional lagi trennya kan menuju Indonesia Emas 2045, ya kan? Tapi leadership yang Islami sesuai dengan kaidah-kaidah yang Ustadz sampaikan tadi. Saya rasa ini menjual sekali karena leadership ini bisa untuk leader diri sendiri, bisa di rumah tangga, bisa di tempat kerja, mulai dari supervisor sampai ke tingkat direktur, sampai ke tingkat presiden direktur itu perlu. Kalau mereka nggak diisi yang Ustadz sampaikan tadi, mereka punya pemahaman masing-masing. Kalau ibadah ada yang ngatur, muamalah ada yang ngatur, yang kita ikuti selama ini di lembaga keuangan syariah. Lah hari ini Anda dapat ilmunya lagi, leadership pun diatur juga, rambu-rambunya ada. Lah kalau mereka pakai pola sendiri masing-masing, nanti di marketing punya pola ini, bisnis punya pola seperti ini. Nah, kenapa nggak ilmu yang ada ini kita kembangkan lagi dikemas secara marketing lagi? Dan saya yakin lagu ini masih Dok jagonya. Ini mau seminar juga nih. Ya, saya anak tukang ngomporin aja, Ustaz. Apaan ya? Ini jadi apa yang harus kita lakukan sebagai pemimpin supaya nerimo yang Ustaz sampaikan tadi? Karena kemarin udah sampaikan Mas Ido juga. Gimana menghadapi banyak orang? Awalnya emosi pasti. Tapi ternyata setelah anak konsultasi dengan konselor, seorang psikolog, diminta memaklumi Ustaz. Ternyata hari ini pagi ini Ustaz nyampaikan, ya nyebelin iya. Tapi ternyata penyelesaian juga dengan memaklumi itu memang secara kaidah agama dan secara hukum positif di konselor sebagai seorang psikolog kalimatnya sama. Lah ini yang perlu disosialisasikan. Artinya dalam menyampaikan ke forum umum orang awam maupun orang berilmu ada dua bagian yang harus disampaikan. Hukum positif dan hukum syar'i. Kita ngomong hukum syar'i aja, orang yang pemahamannya ikut kiri kanan nggak pakai Ustaz. Kan masing-masing katanya. Lah hukum positif itu banyak yang pemikiran itu diterima dan laku di pasaran. Lah mungkin yang kita kemas saat ini bagaimana cara menyampaikan ke masyarakat awam secara inklusif itu hukum positif. Lah baru kaidah-kaidah syar'inya kita masukkan. Udah nggak bisa goyang lagi. Kalau tadi Anda diskusi sama teman di satu acara tadi, kita kayaknya perlu bikin struktur organisasi, struktur nasab. Struktur orang bikin struktur organisasi ini struktur nasab. Apa dari Allah ilmunya, dari Rasul ke para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, baru ke salafus soleh. Jadi kita nggak usah nyebut salafi, salafus soleh dalam kurung ulama-ulama terdahulu. Dan jadi kalau orang-orang yang awam ini mau beribadah ikut sama siapa? Nah, jadi dalam kepemimpinan mungkin bikin bagian seperti itu Mas Ido.
kalau mimpin itu antum ngikutin siapa gitu loh. Lah gurunya menyimpang ya jangan diikuti. Waktunya kita berubah. Saatnya menuju Indonesia Emas 2045 secara Islami. Apa Ustaz? Karena iseng aja nih. Monggo Mas Dido dilanjut. Ini saya mau nyimak aja terima ditanya. Fadal, barakallahu fiik Ustaz. Fadal, Ustaz. Minta arahnya. Atas ini sharingnya ya, jadi ya menggarisbawahi tadi apa yang sudah disampaikan di materi dan disampaikan oleh Pak Cip ya. Ya tadi banyak anak buah, banyak orang yang dipimpin itu nyebeli karena ya, karena dipinginnya kan yang bagus, tapi dapat yang bagus itu tidak mudah. Iya. Kata Nabi, Betul. kata Nabi, manusia itu seperti 100 ekor unta. Ya, kalau dari 100 ekor unta itu kata Nabi dapat 1 unta yang bagus itu sudah bagus. Gitu. Dan manusia itu seperti Dari 100 ya Ustaz ya. Iya, Masya Allah. kalau punya 100 anak buah dan satu ada yang nyenengin bagus semua gitu gininya ya, ya bagus, prakteknya yang bagus, nah, itu ya luar biasa. Tapi itu jarang. Ya, itu satu hal yang langka. Punya mentalitas yang bagus, ya, mencetak manusia supaya punya mentalitas yang bagus. Nah itu yang jadi problem pendidikan. Hmm. Problem pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat itu ya, ya, ya itu semuanya terlibat untuk kemudian pembentukan karakter dan mentalitas, apalagi sekarang generasi Z apa generasi apa ini yang semakin ancur-ancuran katanya mentalnya gitu. Jadi itu realita di dunia manusia, kata Nabi seperti unta dari kepada satu yang sehingga yang perlu kita lakukan ya tadi di ayat maafkan. Banyak-banyak maafkan. Di hadis Nabi sampaikan Buddha itu punya hak atau perlu dimaafkan bukan dengan usaha. Ya, kemudian ya untuk bisa memaafkan sebenarnya tentu harus ada sabar. Sabar dalam masalah lihat ketidaknyamanan itu itu ada jenis sabarnya tersendiri, ada nama tersendiri di hadis, di ayat, di bahasa para ulama namanya tahammulul adz. Sabar melihat, melihat, mendengar, mendapatkan gangguan dan ketidaknyamanan. Itu harus diperbesar dan diantara caranya ya tadi menyadari kalau umumnya orang itu tidak berkualitas. Meskipun apalagi itu perempuan, tapi bahkan sampai mengatakan tidak ada yang sempurna dari perempuan kecuali itu. Kalau laki-laki yang sempurna sebagai manusia itu banyak. Kamu lah menarik jari kasih. Yang punya sempurna itu artinya kalau terjemah kita karakter unggul. Nah, karakter unggul di dunia di laki-laki itu kata Nabi banyak. Dia seorang yang pemberani, dia seorang yang aman, dia seorang yang rajin, seorang yang pintar, seorang yang komunikatif, seorang yang responsif, seorang yang peduli, empati, macam-macam lengkap. Itu banyak. Dan orang-orang yang kamulah ini, orang-orang yang punya mentalitas bagus ini dia seharusnya pemimpin. Pemimpin itu yang mestinya adalah orang-orang yang statusnya kamu dah, punya mentalitas yang bagus, lengkap itu sisi-sisinya. Kecerdasannya oke, rajinnya bagus, responsifnya komunikatif, dan kemudian empati dan seterusnya, dermawan, pemberani. Gitu. Nah itu kalau perempuan dari sepanjang zaman awal ada manusia, perempuan yang sempurna itu cuma 4. Perempuan yang mentalitas bagus dalam semua sisi itu hanya 4 orang saja. Jadi maka kesadaran akan hal ini yang menyebabkan kita punya ya sabar. Jadi sampai itu ada akhlak mulia lain yang penting juga untuk pemimpin, namanya taghaful atau tajahul. Yang pura-pura enggak tahu, pura-pura cuek
harus ada cueknya. Kalau dia cermat dan nggak cuek, nanti kantor itu setiap hari isinya marah. Karena dia mengamati sesuatu sampai debu di kaca jendela. Ini mobilnya nggak bener ini. Terus nanti kemudian atasannya Ubi kan kena juga. Nah ini juga nggak bener nih, nggak. Supervisornya nggak bener. Kemudian yang duduk dekat kaca itu juga nanti akan kena juga nih. Nah ini kamu nggak tahu ini ada debu di belakang kacamu ya, kok cuma diem saja. Kamu ini juga nggak biasa. Jadi kan semua. Nah, padahal cuma debu gitu, debu ya, bukan cuma ya, tapi ya istilahnya lah ya udah nggak apa-apa lah gitu. Maka perlu punya akhlak mulia namanya tahawuf. Ya tidak harus semuanya itu dilihat. Yang dilihat itu yang besar-besar, yang parah-parah. Kalau yang kecil-kecil, yang kecil-kecilan gitu, masih bisa dianggap angin lalu ya dia. Itu meskipun dia seorang pemimpin yang dia seorang yang ya lengkap itu cara memandangnya. Orang bilang cara memandang helikopter ya, dia lengkap itu semuanya itu dia lihat, ini tumpukan di situ, debu di situ, ini parkir di situ, semuanya itu dia lihat, semuanya dia cermati gitu. Nah ini kalau itu semua kemudian direspon ya tadi setiap hari isinya ngelus dodol, ini kok anak buah saya kok nggak beres semua gitu. Anak yang beres ini kok nggak ada yang bisa diajak lari ini ya. Semuanya cuma bisa diajak merangkak gitu. Maka ada perlu tahawuf, ada hal-hal yang permasalahkan dan ada hal-hal yang tidak perlu di skip aja gitu. Ya kemudian namun kondisi ini bukan berarti ya membiarkan. Ya perlu ada pendidikan. Ya, perlu ada pendidikan sehingga pemimpin dalam bahasa hadis itu kan disebut oleh Nabi penggembala kami. Rokin yang kosakata yang dipakai. Ya, jadi penggembala yang baik. Penggembala yang baik itu tidak jengkel sama kambing itu langsung disembelih. Nanti jengkel sendiri disembelih ya cepat habis nanti kambingnya. Tapi ya sabar ya. Ini ada kambing agak beling ya dipukul, ditarik talinya, dipukul pantatnya nanti lanjut jalan. Ada yang beling lagi nanti mungkin dikeplak kepalanya gimana, tapi masih jalan, jangan langsung disembelih. Kalau langsung disembelih ya maka tetap dibina sampai ya kurang lebih sampai masih kuat sabar. Kalau sudah nggak sabar dan habis sabarnya ya dibinasakan. Ya tapi ya tidak kemudian tergesa-gesa gitu. Karena itulah penggembala yang itu Mas itu. Insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bismillah. Afwan mau bertanya terkait ikhtilat di lingkungan kerja. Kondisi saat ini tempat kerja kami ini ada pekerja laki-laki dan perempuan. Mohon saran dan nasihatnya untuk permasalahan ini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ini statusnya yang punya kerja atau statusnya karyawan atau statusnya apa Mas itu? Nanti jawabannya beda tergantung status. Pak Randy yang bertanya. Ya, Pak kalau Randy, statusnya owner Izin Ustaz. ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jadi saat ini tuh ada pegawai ya Ustaz ya. Memang di beberapa bagian itu ada yang kami khususkan, misalkan seperti admin untuk keuangan, untuk CS itu khusus areanya tuh perempuan, tapi ada juga untuk beberapa bagian ini tercampur gitu Ustaz. Tercampur antara laki-laki dan perempuan. Kondisinya memang ini sudah lama dan memang saya masuk untuk jadi lead di situ pun kondisinya memang sudah seperti itu. Mohon saran dan nasihatnya Ustadz akan masalah ini Ustadz. Bapak bagian apa Pak? Izin Pak, izin Ustadz. Ya, Bapak bagian apa di Pak Randy bagian apa? Oh, saya di sini jadi co-foundernya Ustadz. Jadi yang ngambil kebijakan gitu untuk di manajerialnya Ustadz. Oh, ya kalau di situasi semacam ini ya yang perlu dilakukan adalah meminimalisir yang bisa diminimalisir. Jadi mungkin ada
mungkin nanti ini ruangan besar, misalnya kantor besar itu nanti dibuat ada di party ya, apa Pak, Mas itu namanya ya. Ya, nanti Pakai dibuat partisi gitu Ustadz. partisi gitu, dipartisi nanti ruangan ibu-ibu ya, karena kita perlu tenaga ibu-ibu atau kita menerima keadaannya sudah demikian. Nah, nanti di ruang ibu-ibu di sini, nanti bagian-bagian ini letaknya di sini karena mejanya di situ karena dia yang nangani perempuan gitu. Udah, kalau memungkinkan nanti pintunya dibuat berbeda. Kalau memungkinkan, ini pintu untuk masuk untuk bapak-bapak sebelah sini. Kalau misalnya dari barat gitu. Kalau untuk ibu-ibu nanti pintu masuknya dari timur. Dan sebagai pimpinan yang nanti bisa kan dibuat kaca sehingga tetap terlihat orangnya udah masuk kaca, atau kemudian ada CCTV gitu untuk memantau gitu. Jadi tetap terpantau. Ya kalau memungkinkan ini kata kuncinya cuma ruangan yang berbeda sama pintu masuk dan pintu keluar. Kalau itu sudah bisa dikondisikan maka itu bukan istilah. Nah, Gitu. berarti intinya Ustadz harus ada seperti penyekatan area kerja seperti itu Ustadz ya. Kalau bisa diusahakan penyekatan gitu, kalau bisa ya. Mhm. Kalau bisa Ya. penyekatan plus pintu plus kamar mandi gitu. Itu nanti Mhm. punya ruang tersendiri gitu. Ya, punya ruang tersendiri. Kalau nggak bisa ya, kalau nggak bisa bikin sekat atau tidak memungkinkan untuk bikin sekat, ya minimal dipojokkan atau dibuat satu grup sendiri, kompleks sendiri itu meja-meja untuk ibu-ibu. Oh, Dan baik Ustadz. kalau dengan pintu akses pintu keluar masuk itu kalau bisa usahakan berbeda. Kuncinya di situ saja. Kalau pintu masuknya itu berbeda, kemudian ruangannya berbeda, sudah tidak istilah. Kamar mandinya beda, sudah selesai. Baik Ustadz. Jazakumullah khair Ustadz. Oke, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Ertanto. Silakan Pak, bisa buka mic-nya atau videonya. Ustaz, jazakallahu khairan atas kesempatannya. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Izin bertanya jika diperbolehkan. Jadi terkait dengan akad mudharabah Ustaz Afwan, Ana baru bergabung ingin bertanya. Awalnya tuh Ana tuh akadnya tuh biasanya 1 tahun ya, 1 tahun, setelah itu bagi hasil. Nah saat pandemi itu Ana itu akadnya itu bunyinya seperti ini Ustaz. 1 tahun bagi hasil setelah masa sebentar anak supaya lebih kalimatnya sesuai. Nah jadi bunyi akadnya itu jangka waktu syarikat adalah selama 1 tahun mengikuti masa habis sewa toko, kan biasanya seperti itu. Nah ini ada kalimat akad kerjasamanya dan ditambah masa jangka waktu sewa bulanan ya sampai keadaan kembali normal terkait dengan pandemi COVID. Nah kita itu sedang mempermasalahkan, jadi biasanya kan per 1 tahun gitu baru bagi hasil. Nah ada yang mempermasalahkan tuh ketika ada tambahan kalimat sampai jangka waktu sewa bulanan sampai keadaan kembali normal terkait pandemi COVID gitu. Jadi baru setelah itu ditambah 1 tahun yang masa sewa habis gitu. Nah ini apakah akad seperti ini goror yang diharamkan atau akad seperti ini halal diperbolehkan, mengingat saat itu kan masa pandemi yang belum tentu gitu. Nah tapi akad kerjasamanya tuh ditambah masa pandemi itu nunggu normal gitu, baru setelah itu 1 tahun. Nah ini untuk pembelajaran kami bersama ke depannya juga, mohon penjelasannya Ustadz terkait hal ini. Syukron jazakumullah khairan. Afwan, ini tadi Pak Muhammad Ertanto mengenai kepemimpinan, tapi tidak apa-apa kalau Ustadz berkenan menjawab. Betul Ustadz. Oh ya Afan, baru bergabung Ustadz. Iya, kalau masalah mudharabah, jangka waktu ketidakjelasan jangka waktu mudharabah tidak masalah. Karena memang dia mudharabah itu pada dasarnya adalah akad jais, akad yang bisa sewaktu-waktu berubah. Jadi sehingga tidak ada ketidakpastian jangka waktu mudharabah itu tidak masalah.
Sehingga sepertinya itu yang jadi permasalahan pokok. Jika memang kan yang jadi permasalahan pokok, ada kekhawatiran dorong karena jangka waktu yang tidak jelas, itu tidak masalah. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Syukron. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ahmad Roni. Ustaz. Saya bacakan aja ini di tulis chat. Bismillah Ustaz, bagaimana batasan syar'i terkait pertanggungjawaban atas kesalahan karyawan yang sampai merugikan perusahaan secara finansial? Contoh kasus yang pertama, ada staf yang mengakui sudah menggelapkan uang penjualan, kemudian staf tersebut melarikan diri. Apakah atasan dari staf tersebut wajib ikut mengembalikan uang yang digelapkan anak buahnya tersebut? Yang kedua, jika uang perusahaan terbukti hilang, dicuri oleh orang di luar perusahaan, apakah karyawan boleh dibebankan untuk menggantinya? Barakallahu fikum. Diulangi, tolong bacakan yang kasus yang pertama. Nah, yang pertama, ada staf yang mengakui sudah menggelapkan uang penjualan. Iya. Kemudian staf tersebut melarikan diri. Iya. Apakah atasan dari staf tersebut wajib ikut mengembalikan uang yang digelapkan anak buahnya tersebut? Ya, maka dilihat apakah kemudian atasan itu punya unsur teledor dalam monitoring anak buahnya itu ataukah tidak. Gitu, sehingga dia bisa melakukan penggelapan. Kalau tidak ada keteledoran, dia sudah monitoring anak buahnya dengan baik, sesuai dengan SOP gitu, sesuai dengan prosedur yang semestinya dia harus dia lakukan, maka ya dia tidak punya kewajiban. Meskipun boleh jadi untuk dia bisa saja sukarela untuk memperbaiki performanya, ya sudah saya ganti saja, saya potong gaji untuk ganti untuk supaya dia performanya dia dalam statusnya sebagai kepala staf misalnya itu bagus, ya nggak masalah kalau dia mau sukarela demikian. Tapi kalau kewajiban itu tidak, kecuali kalau itu tidak terbebankan pada dia, kecuali kalau dia itu. Kemudian yang kedua, Mas itu bacakan. Yang kedua, kenapa, Ustaz? Yang kedua, jika uang perusahaan terbukti hilang, dicuri oleh orang di luar perusahaan, Iya. apakah karyawan boleh dibebankan untuk menggantinya? Oh, jawabannya tidak boleh, itu aturan yang zalim itu. Kalau karyawan kemudian diminta iuran untuk mengganti, padahal mereka tidak salah. Kalau ini pencurian dari luar kan ini kesalahan security gitu. Maka yang paling banter bisa dibebani security. Jika security-nya teledor, itu pun nanti kalau security teledor. Kalau dia tidak teledor, memang nih pencurinya canggih sekali, ya, sehingga tidak ada keteledoran yang dilakukan oleh security, maka security pun tidak boleh dibebani demikian. Pembebanan demikian ini kezaliman berkenaan dengan harta manusia. Nah, ini suara saya masuk nggak ya? Jelas saja. Suara saya jelas ya? Masih jelas ya, Pak? Iya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Faris. Bismillah, Ustadz, apabila dihadapkan dua pilihan untuk suatu posisi, satu karyawan yang sudah ngaji tapi kemampuan tidak kompeten atau belum kompeten, dan karyawan belum ngaji atau awam tapi kemampuan ada. Ahsannya kita sebagai pimpinan pilih yang mana? Barakallahu fikum. Kembali kepada dua prinsip tadi tentang siapa yang jadi diberi mandat, baik pimpinan, karyawan atau yang lain, yaitu al-quwah dan al-amanah. Mana yang memenuhi kriteria tersebut dan yang mana yang paling mendekati dua kriteria itu. Dan realita menunjukkan bahasanya ngaji itu tidak mesti artinya amanah. Ngaji itu cuma casingnya saja, jikoten, jongkang, tapi ya korupsi waktu, nggak ada jaminan kemudian nanti dia nggak korupsi waktu. Itu berarti kemudian kriteria sudah ngaji itu singkirkan aja. Kalau saya singkirkan aja, kembali kepada pedoman sesungguhnya gitu. Nah ini yang paling dibutuhkan mana? Kalau al-quwah ataukah al-amanah gitu. Dan al-amanah itu jangan dianggap kalau ngaji itu pasti takut kepada Allah,
Kalau takut untuk korupsi waktu, takut korupsi duit, enggak, jangan. Ya, banyak orang tuh ngajinya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajinya mau cari istri, boleh jadi ngaji itu kalau cari pekerjaan. Oh, nanti kemudian kerja nanti, kemudian karena bosnya itu juga senang ngaji, saya juga ngaji, ya, dengan keterima. Sehingga ngajinya karena cari pekerjaan dan pengakuan pada validasi dari manusia-manusia tertentu. Tidak semua orang ngaji itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu ngaji ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya semestinya membuahkan amanah. Gitu. Takut sama dosa, takut hal yang haram, takut duit haram, takut korupsi waktu dan sebagainya. Tapi realitanya kan tidak demikian. Gitu. Jadi poin kriteria sudah ngaji itu di skip aja. Tapi lihat betulkah, ganti pakai kriteria yang jelas dari Al-Quran. Amanah. Kita butuh amanah yang seperti apa? Dan apakah dia memenuhi kriteria amanah tersebut? Baik dia sudah ngaji atau belum ngaji. Boleh jadi belum ngaji, namun orangnya takut sekali sama duit yang bukan haknya. Tapi dia belum ngaji, namun dia punya takwa. Dia belum rajin pengajian, tapi dia punya takwa dan rasa takut pada Allah. Nah, itu yang lebih layak untuk kita ikut. Sesuai dengan panduan dari Allah. Kita masih. Masya Allah. Baik, jazakallah. Baik, ini sudah habis ya waktu kita. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallah khairan. Wabarakatuh fikum atas kehadirannya semua Bapak sekalian, dan saya juga ucapkan jazakallah khairan. Wabarakatuh fikum atas materinya Ustaz. Ini banyak sekali yang kami dapatkan baru nih, hal-hal baru ya bagi kami, terutama saya sendiri, yang semoga menjadi bagian ikhra yang bisa kami terapkan nih di perusahaan kami sendiri dan perusahaan teman-teman semua yang hadir. Kita juga terima kasih Pak Dito, Ketua, sudah hadir juga teman waktu semua. Semoga apa yang kita pelajari menjadi Kasur. yang bisa diimplementasi dan menjadi pahala kita. Baik, kita tutup. Sorry. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Usaha Muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.